mawon rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan dan kita sami sebatas kita beriman dan Allah, beriman kepada nabinya, beriman kepada cahaya yang diturunkan kepada nabinya. Niku wonten surat At-Taghabun ayat 8. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kamu kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada cahaya. Nah, itu disebut cahaya. Untuk cahaya ini adalah Al-Quran yang telah kami turunkan. Jadi Allah menurunkan cahaya. Turunkan kami menawi bisa menjangkau. Allah memberi kemudahan dan kita sami, hati belum dan sami bisa menerima Al-Quran, ridho dengan Al-Quran, berarti Allah memberi cahaya pada kita. Menawi dalam kehidupan belum dan sami, perbuatan kita sesuai dengan petunjuk ini, petunjuk Al-Quran, berarti belum dan sami diberi hidup kita, jalan kehidupan, perjalanan hidup kita niku diberi cahaya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah niku maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi perintah iman dan tanggung napa kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Allah cahaya. Dan perintah ini kalau nanti bisa melakukan, bisa mencapai iman, derajat iman, levelnya level apa ya? Level hakikat, ya. Hakikat iman. Niki sampun. Amargi ingkang menilai Allah piyambak niki wau. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, menawi sami diteliti oleh Allah, ngoten nggih? Ini Allah meneliti boten kira-kira. Hah? Allah meneliti boten? Hah? Gimana boten? Iki ayat 53. Niki napa? Khabirun itu napa? Maha teliti. Ternyata Allah itu masalah itu terhadap. Nah, dengan perintah itu benarkah kita sudah mencapai kepada derajat iman nih, nah, sebab mereka kalau kami sudah sampai ke derajat itu, nah ini badhe Allah badhe memberi surga, dan Allah sudah mempersiapkan. Nah, mungkin belum berhak nggak? Kalau sudah sampai ke level itu, Allah memberi apa? Surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepadanya dan pada Rasulnya. Ayatnya, wow atau beberapa saat ini wonten Al-Hadid 21. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi.
berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas surganya itu seluas langit dan bumi, dan itu disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaan dulu Bapak, saya dulu. Nek Allah menyediakan itu pun enten dereng, ya apa? Yakin? Dan coba nek kiamat ini rusak orang. Boten gitu. Tapi pun sedang ini bawa nih. Di bawa nih bodan kiai ini tadi. Amal gitu, masya Allah. Ini murid ini dengan mau. Enggak mau besar. Boten tadi gua masya Allah. Jadi para nih kalau Ustaz Joko. Sampai mana? Jumat salah ini. Namun Bapak Ibu, sudah dulu. Niki, kita sekali lagi tidak dipakai, karena ini Allah Subhanahu Wa Taala mendikatakan semacam itu, dan itu sudah disediakan. Maka kalau analoginya niku memang yang dikehendaki oleh Allah itu rusak ya itu kehidupan dunia ini, okay? Langit dan bumi ini. Tapi nawa neraka swarga itu adalah akhirat, bukan dunia. Nah, gitu. Benar nggak? Nah itu maka yang dikehendaki oleh Allah yang rusak ya, hancur ya dunia. Kalau akhiratnya nah maka yang disediakan ini karena sudah ada itu betul. Nah, saya bayangin betul. Satu di Makbirah, nomor kali apa? Diberi surga yang luas surganya apa? Seluas langit bumi. Kebayang betul? Betul saya bayangin. Jadi saben wong swargane seluas langit bumi. Mungkin lumbe kan kita. Oh, mendengar itu dua kosan. Ada terus loh. Juga betul. Ini kalau garapane, nggih santai, kaur nih loh, kita. Dia ini pinter ngajar nih. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan. Allah sudah menyediakan apa? Surga yang seluas langit. Ini ayat yang menunjukkan bahwa iman kepada Allah dan Rasulnya. Surat Al-Hadid 21. Mila ini kalau sambungan nih. Dan sudahkah kita mencapai ke derajat wau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Nah Allah teliti, ya. Allah sangat teliti karena kita ingin meneliti Allah miyambak. Sing ukur Allah miyambak. Apakah benar-benar kita beriman kepada Allah dan Rasulnya? Niku nggih Allah miyambak. Maka ukurannya nggih mila Al-Qur'an Rasul menjelaskan tentang itu. Ada sing sakniki. Tentang ukuran iman kan ada berdasarkan apa? Ukur kita. Tapi mulai sama kita lagi belajar terus. Nah, Al-Quran harus kita dalami lagi, kita hayati lagi, kita itu baru menghayati, menjiwai. Oh, menjiwai dalam mengamalkan. Kulit tinggi menjiwai. Ini bicara ya, bangunlah jiwanya. Sehingga lagu bisa kok kira-kira. Ternyata tidak lepas dari orang-orang yang punya ilmu Quran. Jadi orang yang
membuat undang-undang, okay? Pembukaan undang-undang. Nah, ini ulama. Ini kok darulah ini pas Agustus, okay? Ini memperingati kemerdekaan. Kemerdekaan modern, ternyata pandangan hidup, pandangan negarawan dulu di dalam merumuskan negara ini ternyata ada di sini. Kemerdekaan oke, mungkin kamu. Nah, saat ini kalau langsung ada tentang hakikat sudah mencapai iman atau belum? Ini ada suatu ketika Anda namanya Harith bin Malik Al-Ansari. Harith bin Malik Al-Ansari. Okay. Niku melintas di dekat Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, Kaifa asbahta ya Harith? Bagaimana kondisimu pagi ini, wahai Harith? Yang menjawab, asbahtu, aku memasuki pagi hari ini sebagai muslim yang hakiki. Muslim yang hakiki. Beliau berkata kepadanya, perhatikan kata-katamu, ayo. Gue paham berat sih kok. Sampai gitu memasuki pagi hari nama, sebagai nama mukmin yang hakiki. Perhatikan kata-katamu, karena segala sesuatu itu memiliki nama hakikat. Terus nanti ini bertanya, apakah hakikat imanmu? Jadi mudah-mudahan kita bawa dengan penjelasan atau panjang itu kan. Mudah-mudahan kita bisa bayangkan, dulu di Nabi Muhammad SAW itu mendidik umatnya itu benar-benar, bilang lagi syahadat saudara Rasulullah ditinggal. Bukan di 10 tahun lagi nawa, aku oleh nawa wahyu nawa Isra Mi'raj. Ayo nawa perintah nawa salat buatan itu tak niku tetap dibimbing dengan Allah, menurunkan ayat-ayatnya, menurunkan nawa petunjuknya. Nabi menjelaskan, Nabi mempraktekkan, dan sahabat terus belajar dari salat. Nanti 10 tahun mendidik, mengkondisikan. Ini penting itu. Ini mudah-mudahan kalau kita seperti ini, pertemuan setiap 8 sekali ini, kalau dengan sami tugasnya bagi dan masjid dewi-dewi mendidik dirinya, keluarganya, kalian apa? Sama air, kata itu. Mungkin rukunnya, rukun Islam kita sudah kuat. Nama rukun itu, ayo. Nama rukun itu. Asas, fondasi, apa boleh? Kenapa jadi ini? Definisi ini pun, kira-kira definisinya begini. Asas atau fondasi atau rukun itu adalah bagian sesuatu dari sesuatu ini yang paling kuat, yang paling kokoh. Ini kok ada apa? Rukun. Saya juga ahli bangunan sudah. Insinyur yang benar, insinyur ini. Benar banget. Bagian sesuatu yang paling kuat dari sesuatu itu kuat. Benar banget. Nek bangunan napa nek niku asase niku nek ora kuat niku dia bangunan di atasnya. Akan di sini. Kalau mau pengen rukun-rukunnya ini harus terus-menerus bisa ditinggal, gitu.
rukun Islam pertama apa? Syahadatain. Ternyata niku suwe 10 tahun lagi ketika rukun yang kedua. Nah, ini kalau rukun-rukun ditegakkan dengan sungguh-sungguh, dengan kuat, kokoh, maka bangunan Islam ini akan memberi manfaat semuanya. Kuat, ini benar. Mendapatkan tempaan, mendapatkan halangan atau ujian itu tepat. Dan ini berperhatikan. Nah ini tugasnya belum sami. Ikan orang-orang terpandang, nanti nggih. Lah iki orang terpandang mboten. Hah? Ampun cepelek iki lho. Hah? Nggih lho. Ampun cepelek. Kita ini orang yang dipilih oleh Allah. Nanti mawon dipertemukan dengan ilmu, nggih, gelem nyinau cahaya yang diturunkan. Nah, ini yang ketiga lah. Nah, ini baru dua nih. Ini untuk menguatkan. Kalau dasar iman itu, ini tiga nih. Menurut kitab usul salatah gitu, biasa tak begitu, salah satu usul ini. Ada itu bagian dari 6 yang pokok kita. Rukun iman kan 6 kita, tapi kan sing pokoknya kaitan pokoknya ini Allah, Rasulnya dan Allah. Al-Qur'annya. Baik, niku untuk bersiap-siap dalam ini memahami ini untuk melakukan aktivitas terus mengambil bagian bagian untuk bertugas memperbaiki, menguatkan rukunnya yang kaum muslimin tidaknya memperhatikan. Tapi tempat terus ada kesirikan, ada pribon, atau berbeda. Pas malam si surau pribon, mungkin pas napomale aksen Ramadan sebenarnya kena, sedekah bumi atau segala macam. Itu ada ujian. Benarkah kita tauhidnya? Belum sering, belum selesai. Jadi hakikat imannya si Haris bin Malik niki ditanyakan oleh Rasulullah, apa hakikat iman? Nabi menanyakan, karena Nabi sudah mendidik beliau, maka dia itu menjawab. Aku menjauhkan diriku dari dunia. Jadi hakikat iman itu ini. Aku menjauhkan diriku dari dunia. Untuk itu aku begadang pada malam hari, artinya melaksanakan yang baik, dan dahaga pada siang hari, artinya berpuasa. Aku seakan melihat arsy Rabbku nampak dengan jelas. Aku seakan melihat penduduk surga saling berkunjung di dalamnya. Aku seakan melihat penghuni neraka berteriak kencang di dalamnya. Ternyata Haris bin Malik Al-Ansori ini, wong Ansor ini Bapak Ibu, Pak Ibu. Mudah-mudahan dengan didikan Rasul, pengkondisian waktu itu ternyata walaupun dia kaya, walaupun dia punya harta banyak, ternyata malam harinya, ternyata yang dibeli orang, dunia, orang pergi ngitung-ngitung duit, mulai ngerasakan isiso, macam menyibukkan diri.
mendekatkan kepada Allah, tidak terpengaruh dengan kekayaannya. Siang hari dengan dan jadi tuku sate iso ngoten nggih. Tuku napa nggih? Sing enak-enak iso, tapi dene poso. Bukan untuk napa? Ngoten lho itu. Jadi menyibukkan dirinya untuk napa? Untuk mentaati Allah. Justru siang hari nggih harta dan kekayaan ini bukan untuk dinikmati. Bukan untuk mungkin hawa nafsu, bukan. Tapi napa? Akomoni. Kita ambil makna dari mau sini itu gampang. Benar nggih? Sehingga napa? Banyak sekali kesibukan malam hanya untuk napa? Qiyamul lail. Siang hari untuk napa? Sebenarnya kerja itu juga zikir, kerja itu juga pahala, Bapak. Gitu. Tapi ini dia menyibukkan lebih dari itu. Lebih dari itu. Mulai disebutkan aku menjauhkan diriku dari dunia. Jadi, dunia itu nek wong saniki dikatakan di tangan saja. Jangan sampai dunia itu mengikat hati. No. Benar. Betul. Ini betul. Oke. Ifanan itu, ifanan itu tenangi nomor tangan mawon. Rasa dipikir beda dengan lain. Wes serake mawon. Orang saya tua orang nom dia, nom semangat, ngerti ya? Ini apa? Membela Islam, jangan mendekatkan kepada Allah, ngaten, semangat dakwahnya. Menjelaskan umat ini, membimbing umat ini, mengingatkan umat ini, menasehati umat ini. Ini kita melihat menjauhkan diriku dari dunia, terus dari kesibukannya semacam itu, malam harinya, siang harinya begitu, maka dia sudah sampai ke derajat nama bisa seakan-akan seakan melihat Rasulullah. Nampak dengan jelas, berarti zikirnya luar biasa. Zikir hati, zikir akal, zikir apa? Reward. Amal perbuatan luar biasa. Saya bikin keyakinan. Misalnya Allah, melihat arasnya sinten Allah. Seakan-akan melihat penduduk surga saling berkunjung. Ibon, maka ini berharap menjadi nopo berusaha menjadi perhatikan, berharap menjadi nopo berharap nopo berusaha menempuh jalan, gitu. Nah kalau ini sebagai penduduk surga, kecintaan kalau sami. Nggih. Napa jenenge penghormatan kula menawi sami napa meniki. Nggih. Tolong menolong kula menawi sami pembelaan menapa niki. Kepedulian kula menawi sami, kerjasama kula menawi sami itu ternyata harus sudah kita ini kerjasama napa menjadi napa mencapai napa penduduk surga. Perhatikan, penduduk surga itu saged berkunjung. Pertanyaan, kalau nanti berkunjung itu berkunjung karo wong sing disenengi apa ora? Apa? Ayo, seneng keperuk sapa? Wong sing disenengi kan gitu toh. Jadi kalau ketemu saudara karena iman, ketemu siapa saja karena iman, ini bisa ketemu di sana. Pertanyaan, nah oleh ketemu nang Solo wonten padha-padha. Seneng banget. Alhamdulillah. Nek ketemu no Singapura, padha blonjone nomor. Ketemu nang seneng banget. Padha-padha wong sawas, ora satu kawah. Lah ketemu nang Mekah.
ibadah. Ayo. Wah, umroh lu ketemu lagi tapi ini. Seneng banget. Ketemu betul ya, Pak. Oke. Nah. Hah? Ribon, seneng banget. Ketemu karena iman itu lebih menyenangkan. Dan ini bisa membayangkan. Sahabat ini Harith bin Malik Al-Ansari sudah bisa mengatakan seakan kita seakan apa? Melihat apa? Penduduk surga saling apa? Berkunjung. Saya giling-giling apa gitu. Padahal begitu oke, bondo oke, kesibukannya oke, kok iso? Ayo, pikirnya memahami Quran, memahami Sunnah ini ternyata ilmunya bisa mengantarkan. Terus akan ini, sakit berikutnya apa? Dini karo neraka. Gitu, dini karo neraka. Ternyata disiksa neraka lagi. Berteriak keras, celuk-celuk, Pak Wakil, aku dulu mono, saya juga boleh, ini kan sini betul ngantuk mawar, pun sama-sama Pak, ini, dengar mungkin di lawas, ini apa bubut baik, sinten Abu Bakar Sadil Al-Zazairi. Ini diambil semacam itu. Mulanya oleh karena itu siapa di antara kita yang walaupun banyak kesibukan, banyak apa? Ini kalau nanti kesibukannya adalah Allah, Rasulnya dan petunjuk Allah Al-Quran, okay? Petunjuk Allah itu kita perhatikan, kita kaji, kita wawas dan kita dalami, kita hayati, kita jiwai itu akan menjadikan kita ini perjalanan kita ke sana. Dan ini dunia hanya lewat. Kata apa? Benar ya? Itu Pak. Lewat mohon ya. Dunia ini lewat. Benar buat tak? Lagi dunia apa ini kok aku lewati wae. Nomor lagi mati ya gitu. Jadi kalau berbeda kita. Jadi orang yang punya iman ini ternyata menjauhkan diri, jangan terganggu. Yang cita-cita kita innalillah itu, gitu. Wa inna ilaihi rajiun itu, nah itu ternyata ini memang supaya nongkonone, nongkonone ini, aku yakin Pak, mulai orang yang semakin iman, semakin kuat imannya ini, banyak maaf, betul banyak yang melaksanakan yang mulai berpuasa siang hari. Hingga imannya kuat seakan melihat arus dengan jelas. Maka ia telah mengetahui hakikat iman. Oke, sampai ini semua oke. Pengetahuan hakikat iman. Lazim untuk mensinkronkan itu, iman kepada Allah tidak terlaksana tanpa beriman kepada semua rukun iman. Kata dia, jadi iman kepada dia harus urut sampai pada nama malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Niku Al-Baqarah ayat 285 ya. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbihim. Qulun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi muhammad niku. Sing loro nang ndi niku. Ayat yang lain. Kita hadis. Niku nggih.
Jadi kepada hari kebangkitan, hari pembalasan dan takdir yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya kita berserah diri, ya, namun iman itu berserah diri kepada Allah dengan beribadah hanya kepadanya sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan. Berikutnya beriman pada Rasul, ya, juga tidak terlaksana tanpa mempercayai semua yang dikabarkan. Betul terlaksana iman kepada Rasul tanpa beriman kepada semua yang dikabarkan dengan Nabi. Menurut Nabiyun itu adalah orang yang memberitakan. Nabiyun kata itu amma yatasaaluna wa anil naba'il. Orang-orang bodoh saling bertanya. Anil naba'il alim, tentang berita yang besar. Naba, naba itu berita. Naba'un, naba'il, karena anil, karena naba dari kasroh. Anil naba'il alim. Naba itu berita. Mula nabiyun itu adalah orang yang memberitakan. Berita apa? Berita suka Allah, karena yang dapat paham beliau, gitu. Nabi Rasul itu kan gitu, Nabi itu dan diberitakan. Maka kita harus beriman, beliau adalah Nabi yang memberitakan apa saja, petunjuk Allah atau pemberitaan dari Allah. Semua yang diberitakan, kabarkan, kita beriman. Maka mengikuti semua yang beliau sampaikan itu. Tanpa itu kita tidak disebut beriman. Terus ikut menyeru orang lain untuk mengikuti sunnah beliau. Ajak-ajak. Niki tondoli kalau beriman pada beliau. Nek kalau dari monokui itu orang gelem ajak-ajak. Terus jadi apik. Mengikuti Quran sunnah harus bener apik. Terus dari aswaja, apa nih aswaja? Awal sama dengan pengertian, gitu. Dengan pengertian niki wau. Ikut apa? Menyeru manusia untuk mengikuti niki sunnahnya. Agama yang diberitakan Nabi atau diajarkan Nabi harus kita ikuti. Pun kata itu termasuk. Nek boten nganti saya goreng aku dewe, ya nih bos, melihat mereka harus bener, kita kewai padahal punya ilmu. Nah itu jadinya terima kepada Nabi Badan. Terima kepada untuk dukung Nabi. Dari konsol, di konsol kita, Milo, kulon dan mengenai sudah ngeten iki. Inilah yang dinamakan taat kepada Rasul. Dan kalau pun taat kepada Rasul, niku sekaligus wong sing taat kepada Rasul berarti taat kepada sinten Allah. Nyambung niku mayuti Rasulullah apa Allah niku An-Nisa 80. Barang siapa menaati Rasul Nabi Muhammad ini maksud Al-Rasul di sini Nabi Muhammad, makanya dia telah menaati Allah. Niki, nanti pun ngantuk ini bilang gitu. Berikutnya, jadi ini mencintai Nabi karena cinta Allah, mencintai Nabi karena cinta Allah sama seperti percaya dan taat kepada beliau. Kedudukannya sama seperti percaya dan taat kepada beliau Rasul. Nah, menurut disebut kita mencintai Allah dan Rasulnya, itu menaikkan apa? Percaya langkaan dari sinten Rasulullah. Rasulullah bersabda, cintailah Allah karena nikmat-nikmatnya yang Ia berikan kepada kalian. Ini nikmat Islam, nikmat iman lagi. Saya lagi cintailah Allah karena nikmat-nikmatnya Ia berikan kepada kalian.
dan cintailah aku Nabi, karena cinta Allah. Jika Tirmidzi. Beliau juga mengatakan tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang beriman, tidaklah seseorang beriman di antara kalian secara sempurna hingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai melebihi siapapun selain keduanya. Ini sudah sering. Nah, niku adalah penjelasan saking surat Al-Hadid 21 kon bersegera berlomba-lomba. Mula niku sikape orang iman itu semangat segera berlomba-lomba kata untuk mencapai niku kersane Allah niku. Nah, ini mulut di hakikat. Nah, berikutnya saat ini. Kalau itu dua orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya seperti itu, nah sekarang beriman kepada cahaya yang Allah turunkan. Nah, niku iman kepada Al-Quran. Niki nampak jelas dengan sikap menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran. Benar setuju ridho kepada dengan bimbingan Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, mengharamkan apa yang diharamkan. Jadi halalkan. Setuju kan? Ridho dengan hukum petunjuk Allah ini. Sudah. Jadi maksudnya mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya dan membatalkan yang batil. Al-Quran yang diturunkan itu, cahaya yang diturunkan itu membatalkan kesyirikan, kekufuran, kefasikan, kezaliman, keburukan, kerusakan, kejahatan dan seterusnya. Niku membatalkan, mengharamkan. Kalau kudu setuju, kudu mengikuti itu, ridho dengan hukum itu, halal haram itu. Iman kepada Al-Quran juga nampak jelas dengan membacanya pada malam hari. Kira-kira awake dhewe do gelem do kersa napa niku jenenge berkorban kepengin ngerti Quran, kepengin iso maca Quran, kepengin apik napa bacaane, pengin apal, kepengin maca lah gitu. Itu ternyata macane ora mung ngoten niku. Tondor nih kita mesti mementingkan itu adalah membaca Quran di malam hari. Maca Quran malam hari karo siang hari, karo sore hari, kira-kira berkesannya ini. Ini kita nggak lawan nek orang ngeten kira-kira nek nganti bengi wae ngemen ke kan nggih bener nggih. Nah iki ngawe iki tungone mawon nggih warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Apa mboten ngene tungone bocah-bocahan niku. Ayo Mas Dian, apal ora kowe? Nggih warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, beri rezeki kepada kami. Ini rezeki Bapak. Nggih. Tilawatahu membacanya, membaca Quran. Jadi paling rezeki kula niku saged maos Al-Qur'an di malam-malam yang jauh malam dan juga siang hari.
Ayo, sahabat yang siang hari sempat maca Quran. Mungkin ribuan. Mau kok di kok bener kok salah yo ora gitu. Ngemen-men ke juga kita lagi ngemen-men ke. Ngemen-men ke apa? Membaca. Kita ini adalah untuk nama ini sarana nama kita matur karya Allah kan itu dengan apa? Al-Quran. Wawan angan kita melafazkan firman Allah. Nah dan niki kalau dan Syekh Masri iman kepada Al-Quran nampak dengan jelas dengan membacanya pada malam hari, berkumpul untuk mempelajarinya, memahaminya makna-makna yang terkandung dalamnya, mengamalkan apa yang Al-Quran serukan, menjauhi apa yang dilarang, diperingatkan. Ini sudah menunjukkan bahwa kedekatan kita pada petunjuk Allah ini termasuk bahwa iman kepada enak wujudnya, nopo enak wujudnya. Iman kepada Allah ada wujudnya, iman pada Rasul ada wujudnya, iman kepada bahwa Al-Quran ada wujudnya. Ini kita sebut hakikat. Mula-mula sifat-sifat ahli Quran itu wonten ayat 2 sampai 4 surat apa? Al-Anfal. Ini nama 3 surah niku lho. Iku ada 5, mungkin tambah malih. Niki betul terus nggih, apa dhewe. Mungkin ada tambah lagi niku enten At-Taubah 71 tambah 2. Jadi niki singkatnya sifat-sifat orang mukmin yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang beriman adalah ini seperti hati mereka merasa takut ketika mengingat Allah. Iman mereka bertambah ketika membaca Al-Quran. Mereka bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada bertawakal anakku kayak orang tawakal kepada Allah saja. Kemudian mendirikan salat, menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka di jalannya, di jalan Allah. Niku 5. Niku ada 5. Ditambah niki membela terhadap sesama mukmin, membela, terus memerintahkan untuk berbuat kebajikan, yang muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah niki peduli kita sama niki, pembelaan ini ternyata niki nggih napa amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Kerjasama niki Pak, kasih sayang maksud itu. Kalau sekali semacam mawon terlalu panjang, niki alurnya semacam itu. Karena nggih niku monggo kampun iki hakikat itu dan ini mengkondisikan pribadi kita, keluarga kita buat sebatas kita menikah kondisi yang luar biasa. Ini tugas keluarga untuk memasukkan masyarakat masuk ke waktu ini. Ini dunia akhir dijamin karena itu sudah mengikuti. Ada mau mungkin saat itu pun silakan. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.